Pemirsa, seorang peserta Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara memilih mengundurkan diri karena diminta oleh panitia untuk membuka cadarnya. Panitia itu menyatakan membuka cadar saat membaca Al-Quran merupakan peraturan nasional yang telah ditetapkan sejak tahun lalu. 2830 supaya bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Inilah rekaman video yang memperlihatkan seorang peserta lomba tafsir di Musabakoh Tilawatil Quran ke-37 Sumatera Utara dipaksa membuka cadar atau didiskualifikasi. Tolong bisa dibuka cadarnya. Video yang viral di media sosial ini menunjukkan sempat terjadi percakapan dalam bahasa Arab antara peserta asal Labuhan Batu Utara dengan seorang pria yang diduga Dewan Hakim. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. Tidak ada ila mana? Enggak lah. Peserta meminta agar tetap menggunakan cadar, namun ditolak. Ia kemudian akhirnya berdiri dan meninggalkan panggung. Asifah ya Ustaz, ana Ustaz. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MTSTQ tahun lalu di Pontianak. Yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al-Quran. Setelah itu pakai, mau sampai kemana saja pakai. Terima kasih. Ketua Dewan Hakim MTQ ke-37 Sumatera Utara, Yusuf Rekso mengatakan pendiskualifikasian yang terjadi pada seorang peserta saat mengikuti perlombaan tafsir merupakan kejadian murni kesalahpahaman. Ia juga menegaskan tidak ada pelarangan dalam menggunakan cadar bagi peserta yang berpartisipasi. Kita di Sumatera Utara itu menerapkan bahwa silakan orang ketika bermusabakoh memakai cadar, akan tetapi yang bersangkutan harus terlebih dahulu sebelum tampil kita adakan pemeriksaan. Artinya yang bersangkutan bersedia untuk diperiksa pada satu tempat yang tentunya terlindung oleh seorang hakim perempuan, dilihat, dibuka cadarnya, kemudian disesuaikan apakah memang orang tersebut adalah orang yang sesungguhnya akan tampil bermusabakoh. Disesuaikanlah wajahnya dengan foto yang ada di file Dewan Hakim. Seperti itu. Panitia telah membujuk peserta asal Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk tampil ulang, namun yang bersangkutan menolak. Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Daud Sitohang, Alex Saragi, TV One mengabarkan. Ketua Dewan Hakim MTQ ke-37 Sumatera Utara, Yusuf Rekso mengatakan pendiskualifikasian yang terjadi pada seorang peserta saat mengikuti perlombaan tafsir merupakan murni kesalahpahaman saja. Meski panitia mengatakan kesalahpahaman, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain menyatakan justru ada keteledoran dalam hal ini. Ya, itulah yang terjadi miskomunikasi antara Dewan Hakim, Majelis Hakim, dengan para peserta pada saat itu. Jadi sebenarnya yang terjadi itu hanya adalah masalah miskomunikasi. Komunikasi yang mungkin tidak pas, tidak tepat, sehingga terjadi hal yang seperti itu. Kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Tebing Tinggi, kita tidak ada membuat pelarangan. Sekali lagi, kita tidak membuat pelarangan bagi peserta yang memakai cadar untuk tampil pada kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran yang kita selenggarakan pada tahun ini. Itu yang ingin kami tegaskan sekali lagi, bahwa kita tidak ada pelarangan, tidak membuat larangan bagi setiap peserta yang memakai cadar untuk tampil pada kegiatan Musabakoh kali ini, tahun ini.
Namun barangkali perlu kami jelaskan bahwa kadangkala penggunaan atau pemakaian cadar ini ada yang disalahgunakan, yaitu orang yang tampil tidaklah orang yang seharusnya atau sesungguhnya tampil yang terdaftar pada file LPTQ Sumatera Utara, begitu juga pada yang ada pada Dewan Hakim. Oleh sebab itu, untuk memastikan itu, maka setiap peserta yang memakai cadar itu harus terlebih dahulu dibuka cadarnya pada satu tempat yang terlindung, yang akan diperiksa oleh Dewan Hakim Wanita, dan kemudian disesuaikan dengan file foto yang ada pada Dewan Hakim. Apakah memang peserta tersebut adalah benar-benar peserta yang akan mengikuti kegiatan musabaqah itu, untuk tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian cadar. Kiai sejauh ini melihat kejadian ini seperti apa? Di sini ada keteledoran ya, bukan miskomunikasi. Mana miskomunikasi? Udah jelas-jelas dia sudah duduk di panggung. Artinya kan peraturan panitia sudah dilaksanakan, sudah diperiksa oleh Dewan Juri Perempuan. Tidak ada alat elektronik seperti yang dikatakan Pak Yusuf. Artinya dia clear, dia bersih. Dia bisa naik panggung. Ketika dia naik panggung tiba-tiba tidak boleh melaksanakan tugasnya dengan mengatakan pada tahun lalu sudah ditetapkan di Pontianak, dilarang menurut peraturan peserta-peserta ini memakai cadar. Jelas-jelas kok telinga kita semua mendengar. Jangan begitu. Itu kan merugikan peserta namanya. Tidak boleh ada peraturan apapun di Republik ini kalau melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus ditangkap betul-betul. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Di dalam syariat Islam, madhab Syafi'i khususnya, menutup seluruh tubuh termasuk muka, wajib menurut Imam Suyuti dan kawan-kawan. Sunat menurut Imam Nawawi dan yang lain-lainnya dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, berarti kan sunat atau wajib. Nah, kalau dia menganggap dirinya wajib bercadar, dia wajib dilindungi menurut Undang-Undang Dasar 45. Kalau peraturan ada melarang, peraturan yang harus copot. Bukan wanita ini dirugikan karena dia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tiap-tiap warga negara menjamin. Nah, kata Pak Yusuf tadi, panitia Sumatera Utara tidak ada melarang. Kenapa Dewan Juri menyuruh turun? Katanya ada aturan nasional. Nah, kalau begitu kan sebentar aja diskor. Sebentar diskor, panitia dengan juri ketemu, anak itu suruh naik, selesai kan. Teknis kecil ini, teknis. Jangan gara-gara teknis, wakil daripada kabupaten kota terzalimi. Dan yang paling menyedihkan, anak muda kita, generasi muda kita, bisa patah semangat, patah hati ini. Masa mau MTQ membawa syariat agamanya nggak boleh. Kalau peserta MTQ itu perempuan pakai rok pendek naik dilarang, oke, karena melanggar syariat Islam. Tapi kalau dia pakai cadar, tidak melanggar syariat Islam. Tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kok dia diturunkan, didiskualifikasi. Ini merugikan pribadi, Pak Kiai, merugikan kabupaten kota, dan merugikan umat Islam. Tentu saja saya sebagai wanita bercadar dan teman-teman yang bercadar lainnya sangat tidak setuju dengan adanya aturan ini. Bagaimana mungkin sebuah lomba yang itu lomba membaca Al-Quran, lomba memuliakan Al-Quran, yang itu jelas-jelas Masya Allah, acara yang sangat mulia sekali, tapi menggunakan aturan yang justru meremehkan sunnah dan meremehkan syariat Islam gitu. Padahal kalau bagi kami membuka cadar di tempat umum untuk kami yang sudah berjuang, apalagi untuk yang mengambil sunnah, mengambil hukum bercadar adalah wajib, itu kayak disuruh buka hijab gitu, nggak mungkin. Kami berjuang untuk menutup aurat kami, dan ini tuh yang sangat disayangkan, lomba musabaqah tilawatil Quran, membaca Al-Quran, di mana membaca berarti mendengar kan. Ada mic di situ jelas, dan bukan lomba make up yang harus kelihatan wajahnya, mohon maaf. Jadi
sangat disayangkan sekali buat saya gitu. Dan membaca Al-Quran itu kan ada adabnya, dan kami ingin memberikan adab yang terbaik ketika membaca Al-Quran, menutup aurat kami gitu, termasuk si Mulia Sarah itu ya, Masya Allah gitu. Dan saya sangat salut sekali gitu, barakallahu fiq buat beliau yang akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat tersebut, karena bagaimanapun juga aturan agama, apalagi itu juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, lebih utama daripada aturan yang sama sekali ya sangat disayangkan untuk acara semulia itu gitu. Gimana cara waktu menyeleksi pemilihan juri, hakim, kenapa kok nggak bisa ada koordinasi sebelumnya gitu. Kalau misalnya takut ada joki yang ikut lomba membaca Al-Quran atau lomba menghafal Quran, itu tuh bukan orang sembarangan. Mereka pasti ada perjuangan luar biasa, dan itu tuh nggak mudah ngapain untuk pakai joki gitu. Saya rasa bukan berbeda, harus dibedakan ketika dengan lomba-lomba yang lainnya gitu. Kayaknya benar-benar hal yang seperti buat saya kayak seperti dibuat-buat gitu, aturan yang sangat disayangkan sekali terjadi.